Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat semua kan? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita melalui daring ya, karena kondisi kita yang mengalami ada virus COVID-19. Jadi untuk itu kita belajarnya melalui daring. Ada yang tidak hadir? Satu orang, Bu. Aprizal. Aprizal. Ibu panggil dulu namanya ya. Beni Saputra. Iya, Bu. Alumi Sembiring. Hadir, Bu. Fatmawati. Ada Fatmawati ini kayaknya nggak ada yang Belum masuk, Bu. Terlambat. ya. Oh iya. Eka Sapitri. Hadir, Bu. Esther Peranita. Hadir, Bu. Sri Turmini. Hadir, Bu. Novitri. Asep Iman. Hadir, Bu. Nur Jalila. Hadir, Bu. Mardlia. Ada, Bu. Oh ya. Ini kemungkinan yang 3 orang belum masuk ya, karena jaringan Bu, mungkin ya. saya terlempar, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk lagi ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita kan baru ketemu ini, baru pembelajaran baru ya. Jadi Ibu belum terlalu kenal sama kalian semua, karena Ibu baru mengajar di kelas 4. Tidak lupa pula kita harus sering mengingatkan sesama dalam masa pandemi ini. Kita harus sering apa itu? Melakukan apa? Mematuhi protokol kesehatan, Bu. Iya, kesehatan, Bu. kesehatan dengan sabun. Iya, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjauhi, Menjaga jarak. menjaga jarak, Menjauhi kerumunan. ya. Dalam pembelajaran ini Ibu ingin menampilkan PPT ini ya. Sabar ya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum ya? Muter, Bu. Sudah, Bu. Belum lagi ya? Lempar, Bu. Jamila itu, Bu. Oh, enggak. Tidak, Ibu tidak terlempar. Tunggu ya. Ya, Bu. Ya, sudah lihat anak-anak? Belum, Bu. Tampak, Bu. Belum nampak, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Di sini kita akan belajar yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1.
Sudah nampak tujuan pembelajarannya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kemungkinan jaringan ya. Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Oke. Oh iya, Ibu hampir terlupa. Untuk melakukan pembelajaran supaya kita diberkahi, sebaiknya kita melakukan doa ya sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya Beni memimpin doanya. Ya Bu, teman-teman kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Beni. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Setelah wawancara sederhana atau diskusi, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah wawancara atau diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita dengan sistematis. Ya, Ibu lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah yang terdapat di layar ini? Gambar yang saya menari, Bu. Iya. Tari Bali. Yang Ibu tanya pakaian adat dari manakah ini? Dari Bali, Bu. Iya, dari Bali. Apakah nama rumah adat Bali tersebut? Gapura Ada kelihatan? Bentar ya. Iya, Gapura Candi Bentar. Itulah nama rumah adat di daerah Bali. Nah, selain pakaian adat dan rumah adat, makanan apakah yang jadi ciri khas makanan Bali? Ayam betutu, Bu. Iya, ada lagi. Iya. Iya, berarti tidak satu macam saja ya kan? Ya, selanjutnya Ibu akan tampilkan yang akan kita belajari hari ini, yaitu tentang budaya Indonesia. Sudah lihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada berbagai macam adat, ada juga berbagai macam apa itu? Rumah itu, Bu. Tarian, Bu. Iya, tarian. Terus apa lagi? Pakaian adat, Bu. Iya, rumah adat juga ada. Jadi di Indonesia itu tidak satu ragam saja sukunya, ada bermacam-macam ragam. Dan ada juga tidak ini bermacam ragam apa itu namanya, pakaian adatnya, makanan adat, makanan daerahnya. Oke, selanjutnya Ibu tampilkan.
Oke anak-anak, berasal dari manakah suku yang di bawah ini? Gambar pertama, Bali, Bu. Bali, Bu. iya dari Bali. Yang kedua, Jawa, Bu. Jawa. Seperti saya, Bu. Oh iya ya, seperti Asep ya. Ya, Saya, tapi Bu, Jawa juga Jawa Barat, Jawa, Bu. Bu. Iya, Asep dari tempat Jawa saya, ya? Bu. Ya, Jawa, Oh Jawa iya, Tengah. ternyata Mardlia dari Jawa. Iya. Nah yang setelahnya itu dari mana? Minang, Bu. Sama Bu Esther, Bu. Esther itu di sana. Saya orang Minang. Oh, Esther orang Minang ya? Pakaian Iya, adatnya Bu. seperti ini ya Esther? Iya, Bu Jamila, betul. Iya. Saya Lancar Melayu, ya. Bu. Oh, si Benny dari Melayu ya? Iya, Biasanya Melayu itu identik dengan songket ya, Benny? dengan pantun, Bu. Pantun. Benny pandai Ah, berpantun. itu yang enggak pandai, Bu. Oke, ya sudah. Bu, Di dalam teman-teman kelas ngejek, ini- Bu. Kasih nilai C, Nah, Bu. itulah yang tidak boleh. Iya, Benny. Ibu ingatkan kepada teman-temannya tidak boleh membuli kawannya. Karena itu tidak baik. Tuh, Benny nggak nangis. Fitur Mini rasakan tuh. Tapi tetap tidak boleh, walaupun temannya tidak menangis dibully, tapi tidak boleh karena itu membuli itu suatu perbuatan yang tidak bagus. Ya, Ya, anak-anak? maafkan aku ya, Benny. Iya, bagus. Iya. Iya, Bu. Minta maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Ibu kasih tahu, selain dari 3 suku yang ada pada gambar, masih terdapat juga dari suku-suku yang lain. Seperti yang dikatakan Benny tadi, ada suku Melayu, ada suku Karo, Ada suku dan Sunda, Bu. lain-lain. Sunda, Bu. Lampung, Bu. Oh iya, Sunda Lampung. juga ada. Nah, Lampung ada, Bu. sekarang kalian tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu, di lingkungan tempat tinggal. Pasti tidak satu suku saja kan? Iya, Bu. Ya, tempat tinggal kalian ada suku apa aja? Tempat saya ada Sunda. Jawa, Bu. Batak, Lampung. Oh, ternyata banyak ya. Nah, itulah keberagaman dari Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan bacakan, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, seperti yang Ibu bilang tadi. Namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Kenapa kita wajib mensyukurinya? Ayo, ada yang tahu? Kita kan harus bersyukur ya, Bu. Kita kan harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu ya, Bu. Iya benar. Karena kekayaan bangsa Indonesia, Bu. Iya benar. Iya dengan Benny juga benar. Karena sebagai warga negara Indonesia kita harus bersyukur. Karena itu suatu keberagaman. Kekayaan bangsa, Bu. Iya, kekayaan bangsa. Kalau kita cuma satu suku saja, kita tidak kaya. Benar kan anak-anak? Benar, Ya, Bu. Bu. Nanti bingung, Bu, temannya. Kalau cuma satu suku aja. Iya, sama ya, Bu. Kalau kita cuma punya satu rumah, berarti kita belum kaya. Kalau kita punya banyak rumah, kita jadi kaya ya, Bu. Iya, benar. Dia banyak rumahnya ini kayaknya, Bu. Iya, tapi Mardlia, kalau untuk kaya pribadi itu tidak mesti harus banyak rumah. Kaya kan bermacam ragam. Ada kaya suku, ada yang terutama itu harus kaya iman. Benar nggak? Iya, benar sekali, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Iya. Oke, selanjutnya. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya?
ada itu di teks Di pawai budaya, Bu. Iya, teks bacaan Tengok pawai budaya, Bu. Karena pawai budaya itu dia menampilkan keragaman dari suku-suku yang lain juga, tidak satu suku. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca dari setiap teks yang ada, dari setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama, Ibu akan suruh Esther. Ya, Bu, siap. Silakan Esther. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Esther. Ya, Ternyata Bu. Esther membacanya sudah lancar ya. Oke, untuk paragraf yang kedua, Ibu minta Eka Sapitri. Ya, Bu. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Melayu. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Eka. Ternyata Eka juga sudah lancar membacanya. Untuk paragraf selanjutnya, Ibu minta Beni. Iya, Mana Bu. ini Beni? Iya, Bu. Tidur. Iya, ngantuk saya, Bu. Iya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Iya, terima kasih anak Ibu Beni. Paragraf selanjutnya, Ibu mintakan alumni. Silakan baca Bu. alumni. Ya, Bu. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memiliki pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sudah, Bu? Ya, terima kasih anak Ibu alumni. Untuk paragraf yang terakhir, coba Ibu mintakan Nopitri. Sudah masuk Nopitri? Masih terlempar, Bu. Ada Nopitrinya? Terlempar, Bu. Terlempar. Ya sudahlah, coba Saya anak belum, Ibu Bu. Mardliah. Oh ya, Bu. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Sudah, Bu? Iya. Pinter semua anak Ibu. Ternyata anak Ibu semuanya sudah pandai membaca ya. Karena sudah kelas 4. Ada yang di kelas kita ini tidak pandai membaca? Sri Turmini mengeja masih, Bu. Bu, Sri belum pandai baca loh, Bu.
Iya, soalnya dia males belajar sih, Bu. Nah, Ibu ingatkan ya, walaupun kita dalam kondisi tidak bertatap muka, kita berkondisi pembelajaran melalui daring, Ibu ingatkan kembali harus rajin belajar membaca di rumah supaya lancar membacanya dan akan Benar, terus Mini. ya akan terus meraih cita-cita. Kalau kita tidak bisa membaca, macam mana kita dapat meraih cita-cita? Benar tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, benar sekali. Benar, Izin Bu. dulu, Bu, ya. Belakang dulu, Bu. Iya, jangan lama-lama ya, Asep. Iya, Bu. Ya. Ya, Ibu mau bertanya ini. Dari teks bacaan pawai budaya terdapat berapa paragraf, anak-anak? Tadi sepertinya 4 ya, Bu, atau 5? Coba lihat lagi. 5, Bu. Iya, ini Bu tunjukkan ya. Untuk paragraf pertama itu ada di atas. Terus yang kedua ada paragraf yang ada gambar orang bermain alat musik. Gambar di paragraf ketiganya ada bagian orang bermain alat musik ceng-ceng. Terlihat? Terlihat, Bu. Iya. Nah, untuk yang terakhir itu ada di bagian terakhir, yaitu paragraf keempat dan paragraf yang kelima yang dibacakan oleh Alumi dan Marliah tadi. Oh, saya tadi, ya. Iya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya, apa itu paragraf? Coba baca dulu, satu orang. Aprizal, Bu, dia Siapa baru yang masuk mau? itu. Baru masuk, dia dikasih Aprizal ya, hukum. baru Dia, Bu. masuk. Coba Aprizal, baca itu. Apa itu Ya, Bu. paragraf? Ya, paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema dalam ragam tulis yang ditandai oleh baris pertama yang menjorok dalam atau jarak spasi yang lebih. Jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Itu, Bu. Ya, terima kasih Aprizal. Nah, anak-anak, dalam suatu paragraf itu harus memiliki jarak spasi, yaitu yang agak menjorok ke dalam, supaya menandakan itu sebuah paragraf. Dan di dalam setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, harus kalian pahami, ingat. Selanjutnya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo, siapa yang mau membacakannya? Coba satu orang. Harus pandai. Ayo, coba. Sri Turmini. Sambil main dia itu, Bu. Mana ini Sri Turmini ini? Supaya Main untuk dia. membantu dia sambil belajar membaca. Malu dia itu, Bu. Nur saja, Bu. Nur belum menjawab tadi, belum baca. Oh iya, boleh Nur Jalilah, coba bacakan itu Nur Jalilah. Ya, Bu. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Iya. Jadi anak-anak harus ingat, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa terdapat di awal paragraf, di awal kalimat, atau di tengah juga di akhir. Sedangkan gagasan pendukung juga sama itu, ada di awal dan di akhir kalimat. Oke. Untuk selanjutnya, ini yang Ibu sebutkan tadi ya, gagasan pokok itu ada intinya terletak di awal, di akhir,
sebuah paragraf. Cara menentukan gagasan pokok yaitu dengan membaca paragraf dengan cermat. Jadi kalian harus membacanya dengan cermat, teliti. Jadi dengan gampangnya nanti akan menemukan gagasan pokoknya. Membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf tersebut ditemukan. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi Ibu ingatkan kembali, jangan bosan untuk membaca. Karena dengan membaca itu kita tidak mendapatkan informasi yang lebih. Oke, selanjutnya coba cermati paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama itu yang di awal paragraf teks bacaan pawai budaya tadi. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Siapa yang bisa jawab? Ayo, Asep mana ini Asep? Sudah masuk Asep? Saya, Bu. Jajan tadi, Bu. Asepnya, Bu. Iya. Coba tadi siapa tadi yang mau bisa jawab pertanyaan Ibu? Fatma tadi, Bu, mau jawab. Oh, Fatma, silakan Fatma. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, itulah yang dinamakan gagasan pokok. Kenapa dibilang gagasan pokok? Dia termasuk dalam inti dari suatu paragraf. Nah, di situ sudah Ibu kirim melalui WA grup kita untuk tugas tentukan gagasan pokok dan pendukung dari paragraf 2 sampai paragraf 5 dalam bentuk peta pikiran. Di situ kalian harus menuliskan gagasan pokoknya, terus ada gagasan pendukungnya. Boleh kalian salin di buku tulis ya. Ibu. Oke. Itu Ibu tugaskan tidak sekarang dikumpulnya, Ibu kasih waktu nanti sore dikumpulkan melalui WA ya. Iya, Bu. Nah, kita lanjutkan. Ada seorang anak itu, dia sedang berpikir, wah budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo, ada yang tahu? Kan karena beda-beda daerahnya ya, Bu. Kalau Jawa kan beda sama Bali. Kalau di Sunda beda juga sama di Batak. Kan beda-beda daerah, jadi beda-beda budaya kan? Ya, ada lagi? Saya Bu Afrizal, Bu. Bahasanya, Bu. Bahasanya, Bu. Ya, bahasanya. Dari letak geografis wilayah, Bu. Oh, oke, wilayahnya. Ada lagi? Pakaiannya, Bu, makanannya. Iya, itulah yang membuat setiap budaya itu berbeda karena ada bermacam-macam. Dari suku, letak geografisnya seperti yang dibilang Afrizal tadi, dari makanan, dari baju ya. Nah, sekarang kalian harus melakukan diskusi dengan teman kelasmu melalui telepon atau SMS atau WA dan melengkapi tabel yang sudah Ibu kirimkan. Sudah ada itu contohnya. Kalau dari kita yang di kelas ini seperti satu contohnya Esther. Daerah asalnya dari mana? Ada yang tahu daerah asal Esther?
Dari Padang, Bu. Nah, dituliskan di situ di daerah asalnya. Udah gitu ciri khas daerahnya apa? Makanannya. Rendang Padang. Iya. Nah, sekarang Ibu mau kalian berdiskusi sebentar. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Sesama kalian saja. Kan beda-beda tuh asal kalian kan? Iya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang ya. Ya, sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap anak Ibu? Ibu akan tanya ini satu persatu. Sudah ada yang siap? Asep udah, Bu. Ya. Coba Asep sebutkan nama Asep, daerah asal Asep, dan ciri khas daerahnya. Apa itu? Namanya Asep, memang ya udah jelas dari Sunda. Daerah asal itu Jawa Barat. Ciri khas itu makanannya, Bu, itu ada yang namanya peyem Bandung, Bu. Oh, enak itu, Sep. Asep. Peyem Bandung. Ya. Enak itu ya. Enak itu. Dari apa? Asep. Asep peyem Bandung dibuat dari apa ya? Dari singkong. Dari singkong tuh, tapi saya juga nggak tahu kemana bisa panjang-panjang gitu ya. Kalau peyem panjang ya, Pak. Ya kalau di Bandung panjang-panjang sama pohonnya, Bu. Nah, Bu, itu nomor dari 2 saya. Nomor 2 saya, Bu. Mardia. Ya, nama Mardia, daerah asal Sumatera Selatan, ciri khas daerah makanannya empek-empek. Rumahnya itu rumah apa namanya? Rumah limas, Bu. Rumah limas, Bu. Ya, rumah limas. Ya, itu Pak. Ya, Mardia lupa ya akan rumahnya ya. Iya. Nomor 3 saya, Bu. Boleh alumni silakan. Ya, nama saya Aluni Sunaria Sembiring. Daerah asalnya dari Sumatera Utara, suku Karo, Bu. Oke. Ciri khas Ini Bu makanannya dari Papua tuh. masak telu, Bu. Iya. Rumah adatnya Sualu Jabu. Oke. Saya lagi, Ada Bu. lagi? Saya lagi. Ya, silakan Beni. Nama Beni Saputra, asal daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Suku Melayu. Jauh ya, dari jauh. Ya, sukunya Melayu. Ciri khas makanannya banyak. Ada asam pedas patin, asam pedas bawang, ikan silais. Kalau makanan khasnya itu ada lepat bugi, ketan durian. Banyak, Bu. Enak itu. Biasanya di Sumatera Utara itu identik dengan buah ya? Kalau Sumatera Utara, Bu. Kalau kami Riau, Bu. Jauh, Bu. Iya, ya. Pantaslah, Beni, suaranya tuh keras. Soalnya makanannya pedas-pedas semua. Iya. Kalau tradisi kami itu, kami dekat dengan Sumatera Barat, Bu. Jadi makanan khasnya itu agak-agak mirip dengan Sumatera Barat. Suka yang padeh-padeh ya? Suka yang padeh-padeh, rendang, Bu. Iya. Semuanya orang juga suka yang rendang ya. Bu, nama saya Rizal, Bu. Orang nggak saya orang Sumatera Barat, Bu. Nggak tahu saya orang Sumatera Selatan. Berarti nama itu nggak mengidentikan daerah sesuatu ya, Bu ya? Tidak. Ada juga orang Melayu tapi namanya ibaratnya Supratman. Padahal dia bukan orang Jawa. Tapi namanya dibuat Jawa. Ada juga kan?
Saya Bu, saya Esther orang Padang. Harusnya kan orangnya Bu Alumi. Iya, benar, nama Esther. Padahal si Esther ini orang Padang, bukan orang sukunya Alumi. Nah, jadi nama itu tidak tergantung dari asal daerahnya. Kalau Asep berarti dari Sunda ya Bu? Asep Sunda ya? Namanya Sunda, tapi nama dia asalnya tidak dari Sekarang Sunda. udah enggak lagi, Bu. Ini di tempat saya juga ada yang asal sukunya Sumedang, Bu. Ya sudah. Oke. Ibu, saya Bu. Kalau dari mana, itu dari mana, Bu? Ya. Yang dari Lampung dulu, Bu. Boleh yang dari Lampung coba. Saya dari Lampung, Bu. Ya. Namanya itu partai, Bu. Saya dari Lampung, Bu. Yang dari Lampung ada berapa orang ini? Saya suku saya, Afrika. Bu. Ada nama belakangnya. Udah lanjutkan dulu kali ya. Oke. Jadi di situ udah kalian tulis dalam tabel ya. Nanti silakan dikirim melalui WA ke Japri ke Ibu ya, Nana. Ya, Bu. Iya. Bu, rahasia. Kita ingin beli jajan, Bu. Rahasia kita ingin beli jajan. Tunggu sebentar, Madria, karena kalau kita lama cepat, kita bakalan tidak tercapai pembelajarannya. Sebentar lagi ya, Bu. Ya, satu lagi. Oke, coba perhatikan ini. Ini alat musik dari mana? Dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat. Namanya kecapi. Capi Jawa Barat, Bu. Iya, namanya kecapi. Jawa Barat. Saluang itu bukan suling. Saluang. Ngomong Esther. Iya, saluang dengan suling. Cuman meniupnya tidak di samping, dia meniupnya dari atas. Yang ketiga itu apa tuh namanya? Tifa, Bu. Iya, dari daerah mana? Papua. Oke, dari Papua. Bagaimana cara menggunakannya? Ini cara dipukul. Oke, dipukul. Sudah. Nanti silakan kalian kerjakan tugas. Ada yang Ibu kirim melalui WA. Menuliskan alat musik tradisional dan cara memainkannya. Sudah. Ibu tunggu nanti malam paling lama pengiriman tugasnya. Ya, Bu. Ya. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat anak-anak? Jadi tahu makanan daerah seluruh Indonesia, Bu. Oke. Pawai budaya, Bu. Pawai budaya. Ya, tentang pawai budaya. Ada lagi Alat musik, Bu. alat musik. Alat musik, Bu. Ya. Jadi Ibu kasih penguatan dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat belajar tentang keragaman suku, budaya, dan alat musik di Indonesia dengan gagasan pokok, gagasan pendukung dari setiap paragraf. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Istirahat besok kita, Bu. pagi. Tidak, Beni, karena kita kan melalui daring. Kalau melalui daring kita tidak ada istirahat, kita langsung aja udah, karena nanti kuotanya habis. Oke,
Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan untuk Aprizal untuk membimbing kawannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Aprizal sudah membimbing kawannya untuk berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian juga tetap harus belajar di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.